Pemirsa, proses evakuasi pencarian korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khazini sempat memanas. Para wali santri yang memantau operasi pencarian melalui monitor memprotes tim SAR yang dinilai terlalu lambat. Sebelumnya, pemirsa, Basarnas menyediakan monitor pemantau operasi pencarian di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khazini. Ini menjadi upaya tim SAR menunjukkan transparansi kerja mereka dalam melakukan seluruh rangkaian evakuasi. Namun upaya tersebut belakangan memicu kritik dari wali santri yang menilai operasi tim SAR terlalu lambat. Sejumlah wali santri menyoroti pengerahan alat berat yang dinilai terlalu sedikit, sedangkan operasi pencarian telah memasuki hari kelima. Tak sabar, para wali santri meminta untuk diberikan akses menuju lokasi dan turut terlihat dalam pencarian korban yang masih hilang. Basarnas pun memberikan pemahaman kepada orang tua untuk tetap tenang dan bersabar, serta membeberkan kondisi di TKP. Basarnas juga berjanji akan memberikan akses terbatas dan berkala bagi sejumlah perwakilan untuk meninjau langsung proses evakuasi di lokasi. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait evakuasi korban ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, sudah ada jurnalis Berita 1 Juan Guardiola dan juru kamera Rahmat Aminuddin di Posko SAR, juga tim Berita 1 di Posko Antemortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Ahmad Ali dan Nanda Andrianta. Kita ke Juan terlebih dahulu yang berada di Posko. Juan, selamat malam. Juan, untuk perkembangan pada malam hari ini terkait dengan pencarian seluruh korban, seperti apa? Ya, selamat malam Anissa. Memang terkait dengan perkembangan jumlah korban, tadi Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, yakni Nanang Sigit, menjelaskan bahwa sejauh ini tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 8 jenazah pada Jumat 3 Oktober 2025. Kedelapan jenazah tersebut ditemukan di beberapa titik yang berbeda pada lantai dasar. Salah satunya adalah di tempat area wudhu dari musola tersebut. Sementara itu memang proses dari evakuasi berlangsung selama 10 jam yang berdasarkan dari ke-8 jenazah yang ditemukan sejak dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk seluruh jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk dilakukan proses identifikasi. Mengingat memang ada sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi hingga saat ini. Dan kini proses evakuasi oleh tim SAR gabungan terus dilakukan dengan 2 metode, baik itu petugas yang melakukan pencarian secara manual untuk mencari dan mengangkat jenazah, dan yang kedua adalah penggunaan alat berat yang digunakan untuk membongkar dan pembersihan puing-puing beton untuk nantinya bisa memberikan akses kepada petugas yang sedang mencari jenazah. Sementara itu memang proses dari evakuasi sendiri dipantau langsung oleh keluarga dan kerabat korban, yang mana di belakang saya terlihat mungkin sedikit ada sejumlah keluarga yang sedang menyaksikan layar monitor yang berada di posko SAR, operasi SAR maksud kami, dan di posko tersebut disediakan layar monitor untuk yang menampilkan pantauan CCTV di lokasi ambruknya bangunan, sehingga para keluarga korban ini bisa secara transparan dan secara langsung memantau bagaimana proses dari evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sementara itu memang hingga saat ini total korban yang telah berhasil dievakuasi berdasarkan data dari Basarnas yakni ada 116 orang. Dari 116 orang tersebut, 103 dinyatakan selamat dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan dan penanganan, dan sebagian juga sudah berstatus KRS atau keluar rumah sakit. Sementara 13 orang dinyatakan ataupun dilaporkan dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara itu, Anissa, memang dari 116 korban yang telah berhasil dievakuasi, tim SAR gabungan sendiri telah berhasil mengevakuasi sebanyak 26 orang, sementara lainnya berhasil mengevakuasi diri secara mandiri. Sementara dari pihak keluarga korban hingga saat ini telah
bersepakat untuk penggunaan alat berat di lokasi terkait dengan pembongkaran, karena memang kemarin pada 2 Oktober 2025 atau hari keempat, tim SAR gabungan dengan alat canggih sudah tidak mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan, sehingga itu sudah disampaikan kepada pihak keluarga dan bersepakat untuk menggunakan alat berat untuk proses evakuasi bisa berlangsung lebih cepat. Dan keluarga korban juga diharapkan bisa segera mendapatkan kepastian terkait dengan kondisi korban. Meskipun juga sudah dikatakan bahwa status hitam atau artinya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari lokasi, memang keluarga dikabarkan sudah ikhlas terhadap kondisi, tetapi masih menuntut kepastian terkait dengan kondisi korban. Hingga saat ini memang masih ada puluhan keluarga maupun kerabat korban yang menanti di posko yang telah disediakan sembari menunggu proses evakuasi. Dan hingga kini jumlah korban yang belum ditemukan diperkirakan masih sekitar 50 orang. Sementara demikian, Anissa. Baik, Juan, kita akan bergeser ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, Surabaya. Sudah ada Ahmad Ali di sana. Ali, bagaimana untuk perkembangan terbaru dari hasil identifikasi korban? Kita ketahui bahwa seperti yang Anda sampaikan pada sore hari ini masih terkendala beberapa data-data. Begitu bagaimana dengan pada malam hari ini, apakah sudah ada yang berhasil diidentifikasi, Ali? Baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Memang benar pihak dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim menemui kendala dalam mencocokkan data antara data postmortem dengan data antemortem. Anissa, dapat saya sampaikan setelah Rumah Sakit Bayangkara menerima 8 jenazah korban dari ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. 5 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Namun 5 jenazah tersebut, hasil identifikasi tersebut ketika dicocokkan dengan data antemortem tidak menemukan kecocokan. Dan disitulah pihak rumah sakit melalui Kabid Dokes Polda Jawa Timur berharap ada data tambahan lebih banyak lagi yang diberikan oleh pihak orang tua atau wali santri yang merasa kehilangan keluarganya atau menjadi korban dari robohnya musola di pondok pesantren tersebut. Dan untuk itu pihak rumah sakit akan berencana besok pagi akan mengirimkan hasil tes DNA dari 5 jenazah ke laboratorium. Karena sebelumnya, Anissa, pihak rumah sakit telah melakukan tes DNA kepada 57 wali santri yang merasa kehilangan keluarganya. Nah, setelah tes DNA tersebut dikirim ke laboratorium, maka akan ditunggu selama kurang lebih 3 hari untuk dicocokkan DNA mana yang paling cocok, maka di situ akan muncul nama dan dipastikan hasil DNA sangat valid. Anissa. Baik, Ali, lantas membutuhkan waktu berapa lama untuk kemudian hasil identifikasi tersebut bisa diumumkan kepada keluarga? Baik, Anissa, seperti yang disampaikan Kabid Dokes Polda Jawa Timur, bahwa setelah dikirim hasil DNA dari 5 jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara dan nantinya akan dicocokkan dengan 57 tes DNA yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit, yakni kepada wali murid atau wali santri yang merasa kehilangan di pondok pesantren tersebut. Nah, dari hasil DNA tersebut kurang lebih membutuhkan waktu 3 hari untuk bisa dicocokkan. Dan disitulah ketika sudah ditemukan bahwa DNA mana yang cocok dengan DNA siapa, maka akan segera diambil atau diberikan kepada pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan selanjutnya hasil dari tes DNA tersebut maka akan disampaikan kepada pondok pesantren
dan dari pihak pondok pesantren akan bisa menyampaikan ke pihak orang tua. Namun juga hal tersebut juga bisa disampaikan secara langsung dari Rumah Sakit Bayangkara kepada pihak orang tua atau wali santri. Namun di postmortem seperti biasanya, seperti pada hari ini, tidak di pondok pesantren karena memang posko utama antemortem itu berada di pondok pesantren. Oke, baik. Kalau begitu kami nantikan update selanjutnya dari Anda, rekan-rekan Ahmad Ali dan juga Nanda Andrianta, serta Juan Guardiola dan juga Rahmat Aminuddin. Terima kasih banyak atas laporan Anda sekalian. Selamat kembali bertugas.